Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yulita akan mempresentasikan makalah saya yang judul Pengaruh Kepuasan Kerja dan Pimpinan Terhadap Motivasi Kerja Pegawai pada Kantor Kementerian Agama. Dosen pengampu Pak Profesor Dr. Sufyan Hamim, SH, MSI. Baik, abstrak dari penelitian saya ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah kepuasan kerja dan kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru, serta untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan yang baik pegawai yang akan bisa meningkatkan motivasi kerja pegawai pada kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terlibat, serta melakukan observasi kepada pegawai sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelitian, kurangnya motivasi kerja pada diri pegawai tersebut sehingga perlukan ketegasan dari pimpinan terhadap pegawai agar pegawai mempunyai motivasi yang tinggi agar tercapainya kepuasan kerja. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu didukung oleh kepemimpinan yang baik sesuai dengan harapan pegawai sehingga pegawai merasa kebutuhannya terpenuhi. Lalu mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan terdapatnya pengaruh kepuasan kerja dan kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai pada dan agama. Pengantarnya, Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah merupakan instansi vertikal dan agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab atas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal dan agama, susunan organisasi kantor dan agama Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 2 terdiri atas Kasubag Tata Usaha, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Penyelenggara Haji dan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Zakat Wakaf, Penyelenggara Kristen, dan kelompok jabatan nasional. Ditinjau dari pustaka, pertama adanya kepuasan kerja. Tahun 2005, kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi pegawai mengenai seberapa baik kerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. Misalnya, jika pegawai merasa bahwa mereka bekerja terlalu keras atau banyak daripada yang lain, tapi mereka menerima penghargaan lebih sedikit, maka mereka mungkin akan memiliki sikap negatif terhadap pekerjaan, pimpinan, dan atau rekan kerja mereka. Dan hal tersebut mereka tidak merasa puas. Atau sebaliknya, jika mereka merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik dan dibayar dengan pantas, maka mereka mungkin akan memiliki sikap positif terhadap pekerjaan mereka. Dan hal itu mereka merasa puas. Dan ditinjau dari kepemimpinan, adanya gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Hasibuan tahun 2007 sebagai berikut. Adanya kepemimpinan otoriter, yaitu jika kekuasaan atau wewenang sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Kedua, adanya kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, ciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipatif para bawahan.
Dan dilihat dari motivasi kerja, ada teori motivasi yang dikatakan oleh para ahli yang dikutip dari Hasibuan tahun 2000 dan Mangkunegara tahun 2001. Yang pertama adanya teori motivasi klasik, yaitu Frederick Winslow Taylor mengungkapkan bahwa teori motivasi klasik atau teori motivasi, teori ini berpendapat bahwa manusia mau bekerja dengan giat untuk kebutuhannya. Kedua, teori hierarki kebutuhan Maslow yang dikutip oleh Mangkunegara tahun 2001, yaitu kebutuhan fisik atau biologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan juga ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang ketiga, teori Herbert yang dikutip oleh Hasibuan tahun 2000. Herbert mengemukakan suatu teori yang berhubungan langsung dengan kepuasan kerja yang didasarkan pada penilaian bersama kota Pittsburgh dan sekitarnya. Dan adanya juga hubungan kepemimpinan terhadap motivasi kerja, yaitu adanya gaya kepemimpinan yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap motivasi, sebab keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tergantung pada bagaimana pemimpin itu menciptakan motivasi di dalam diri setiap karyawan. Kartono tahun 2008. Pemimpin berusaha mempengaruhi atau memotivasi bawahannya agar dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Motivasi kerja yang tinggi dapat didukung oleh gaya kepemimpinan yang tepat, sehingga gaya kepemimpinan yang kurang tepat dalam penerapannya akan kurang memotivasi bawahannya dalam melakukan aktivitas. Metode dalam penelitian ini yaitu sumber datanya diperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi. Metode observasi, kita lakukan pengamatan untuk mengetahui secara langsung sikap para pegawai. Sedangkan wawancara, kita lakukan pengumpulan data, tanya jawab secara langsung dengan pegawai mengenai masalahan yang akan dibahas. Hasil dan pembahasan, yaitu di sini terdapat fungsi dan tugas struktur organisasi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Yang pertama, Kepala Kantor, tugas dan fungsinya bertanggung jawab. Kepala Kantor dan Agama Kota Pekanbaru. Yang kedua, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan pegawai. Yang ketiga, menandatangani surat-surat yang masuk setelah mendapatkan bubuhan tanda tangan dari bagian tata usaha. Selanjutnya, menghimpun kegiatan kantor Kementerian Agama Kota. Kedua, Kepala Subbagian Tata Usaha, tugas dan fungsinya melakukan pelayanan, binaan, dan bimbingan tugas pokok seksi tata usaha, tanggung jawab atas seksi tata usaha, melakukan penyusunan laporan kegiatan seksi tata usaha, selanjutnya melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. Yang ketiga, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, tugas dan fungsinya menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah, melakukan pelayanan, bimbingan teknis, binaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang Rodatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah juga. Selanjutnya, pelaksanaan pelayanan.
bimbingan, dan penyiapan pembinaan bidang kurikulum dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerjasama, dan pengelolaan siswa, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah, serta evaluasi penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah. Selanjutnya, seksi bidang pendidikan dinia dan pondok pesantren. Tugas dan fungsinya, penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan dinia dan pondok pesantren, pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, dinia takmiliyah, dinia formal, dan kesetaraan, pendidikan pesantren, dan pendidikan Al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan dinia dan pondok pesantren, dan evaluasi susunan laporan di bidang pendidikan dinia dan pesantren. Selanjutnya ada seksi pendidikan agama Islam pada sekolah. Tugas dan fungsinya, penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama Islam. Selanjutnya, pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam, taman kanak-kanak, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan agama Islam, serta mengevaluasi susunan laporan di bidang pendidikan agama Islam. Selanjutnya, di bidang seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Tugas dan fungsinya, penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umroh, penyiapan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, dan pembinaan jemaah haji, dan umroh, serta pengelolaan sistem informasi haji dan evaluasi penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umroh. Selanjutnya, seksi Bimas Islam. Tugas dan fungsinya, melakukan pelayanan, pembinaan, dan bimbingan tugas pokok seksi Bimas Islam, melakukan penyusunan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan aturan perkawinan, melakukan penyusunan kegiatan pelayanan perempuan, melakukan penyusunan kegiatan pelayanan hisab dan ruqyah, melakukan penyusunan kegiatan penerima biaya pencatatan NR, melakukan pelayanan nasihat perkawinan, melakukan pelayanan dan bimbingan pengembangan musabaqah tilawatil Quran dan pembinaan sarana, melakukan pelayanan dan bimbingan kerukunan umat beragama, melakukan pelayanan urusan Tuhan dan bimbingan dakwah, melakukan pelayanan urusan pemberdayaan masjid. Selanjutnya, penyelenggaraan zakat wakaf. Tugas dan fungsinya, mengeluarkan rekomendasi izin las di tingkat provinsi, melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan zakat wakaf. Selanjutnya, penyelenggaraan Kristen, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen. Simpulan dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja dan kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja pada Kementerian Agama. Sarannya, untuk capai tujuan Kementerian Agama Kota Pekanbaru terhadap motivasi kerja pegawai, ada beberapa saran, yaitu disarankan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru untuk fasilitasi pegawai agar erat hubungan sesama pegawai
dalam menciptakan lingkungan kerja yang relatif nyaman. Selanjutnya, disarankan untuk selalu memperhatikan absensi pegawai, meningkatkan pemberian pelatihan, perhatikan kesejahteraan yang baik, dan melakukan motivasi yang utama. Sekian dan terima kasih. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.